Ya baik, terakhir sekarang saya akan ke narasumber saya. Ibu Yenti, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud mungkin salah secara aturan. Tapi kalau tidak Pak Mahfud, siapa lagi kemudian membuka? Kita jadi tahu bahwa ada transaksi yang harus kita lihat secara bersama-sama. Bu Yenti. Iya, sekarang ini kan jadi empiris ya, empiris. Jadi kenyataannya seperti itu. Artinya saya sudah pernah menyampaikan, saya tidak tahu apakah ini benar apa tidak, kan tidak rinci juga yang disampaikan Pak Mahfud, tetapi berguna. Jadi kan hukum itu kan ada utility-nya, ada kegunaannya, bukan sekedar aturannya bagaimana, tetapi kenyataannya ini sudah terlanjur. Jadi apapun yang setelah disampaikan Pak Mahfud 346 triliun itu harus betul-betul dilakukan proses hukum, yaitu masuk ke lidik. Apakah ini menjadi peristiwa hukum pidana TPPU dan didapatkan kejahatan asalnya ataukah memang tidak, dan kalau iya langsung penyidikan, langsung proses, dan ini harus cepat. Karena apa, ini sudah tidak bagus ya, ada masalah proses hukum tetapi ditarik-tarik, apalagi kalau sampai dipolitisasi, itu sangat tidak mungkin. Ini harus betul-betul diselesaikan secara hukum pidana, secara peradilan pidana, karena memang berangkat dari tindak pidana pencucian uang, dan PPATK itu sendiri adanya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang gitu. Jadi ini betul-betul masalah tindak pidana pencucian uang yang ada tindak pidana asalnya. Dan harus clear kepada masyarakat. Baik, sekarang saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mahfud kepada DPR ini juga benar tidak sih? Ya harus clear, harus jelas seperti apa? Jadi ini terkait dengan pasal 11 Undang-Undang 8 tahun 2010. PPATK, pejabat lain, penyidik, penuntut umum, even hakim, termasuk Pak Mahfud ya. Kalau memperoleh informasi karena jabatannya, dia bisa teruskan kalau bukan untuk keperluan dinas ya. Kalau dalam rangka tugas boleh, kalau enggak sih enggak bisa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau yang disampaikan itu hanya agregat saja, statistik, gelondongan, enggak menyebut nama bank pelapor, enggak menyebut nama si terlapor ya. Hanya menyebut jumlah laporan. Kalau menurut saya sih enggak masalah. Karena tidak ada privacy yang dilanggar di situ ya. Cuman di sini kan yang bikin sensitif adalah karena menyebut angka yang secara gelondongan jumlahnya sangat besar karena meliputi 14 tahun periodenya ya. Nah ini yang sensitif, sama menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan, pajak dan bea cukai. Jadi sepanjang itu tidak individual, sebenarnya kalau menurut saya masih oke. Yang ketiga, kapan PPATK dan Pak Mahfud itu bisa buka? Kalau misalnya sudah masuk proses pengadilan, karena terbuka untuk umum. Atau penegak hukum lain sudah buka-bukaan. Terpaksa PPATK kalau ditanya harus menjawab juga. Gitu. Tapi nggak boleh dari awal PPATK melempar dulu ke publik. Kalau sifatnya hanya spesifik nggak bisa. Tapi kalau hanya gelondongan statistik, misalnya berapa LHA, total sekian, sekian, saya kira nggak masalah yang sifatnya global gitu. Versi Pak Yunus seperti itu, bahwa ada aturan. Tapi kalau dari Bang Saur, Pak Mahfud buka aja jelas-jelas, sebut nama nanti besok. Kan tadi Pak Yunus Hussein sebagai ketua PPATK, siapa lagi kalau bukan PPATK? Angka itu adalah muncul dari gelondongan tadi istilah Pak Yunus Hussein. Tidak ada disebut di sana. Saya kira demi undang-undang Pak Mahfud itu kemudian dilindungi. Nah, yang kita justru agak aneh DPR, keinginan rakyat adalah bagaimana tindak pidana uang, apalagi di DPKU, kemungkinan besar korupsi supaya dituntaskan, tapi kesannya DPR nutup-nutupi. Nah, kita ada wakil rakyat kita, malah publik mengatakan malah menutup-nutupi. Nah, oleh karena itu kita akan dukung Pak Mahfud, kita akan datang ke DPR besok untuk memberikan dukungan kepada dia. Supaya ini dibongkar, karena apa? Kita sangat sakit sekali bahwa seperti dibilang Pak Mahfud, kita ke udara korupsi, ke laut kita korupsi, di darat kita korupsi, ke kiri kita korupsi, di kampus kita korupsi. Nah ini saatnya Republik ini bersih-bersihan. Dimulai dengan kasus dugaan pencucian uang di DPKU ini Mbak Caca. Baik, kita tunggu nanti besok bagaimana buka-bukaan Menko Polhukam di depan DPR. Pemirsa, seakan-akan ini head to head ya antara DPR Komisi 3 dengan Mahfud MD. Maju terus, Terima kasih Bang Saur, Bu Yenti, terima kasih Pak Yunus, terima kasih. Kita tunggu esok bagaimana nanti akan berlangsung. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih. Selamat malam.